Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik sekali begitu ya. Anies cocok duet dengan Hovifah. Ya memang luar biasa. Anies sudah mengatakan begitu ya di kemarin begitu ya. Mengatakan bahwa cawapresnya adalah seorang perempuan. Benarkah seperti itu begitu ya? Bisa seorang perempuan. Apakah ini mengarah kepada Bu Hovifah atau mengarah kepada tokoh-tokoh NU yang lainnya begitu kan? Saya kira akan tidak jauh dari situ begitu. Kalau Bu Hovifah mau yang ditawarkan dia akan pasti mau begitu ya. Kalau dia mau misalnya, tetapi kita melihat bahwa bagaimana kekuatan luar biasa begitu kan, ketika non parpol lalu masuk ke situ begitu, apalagi pemerintahan begitu kan, masuk ke oposisi begitu kan. Jadi artinya ini sangat menarik untuk kita lakukan begitu. Artinya apa? Artinya bahwa ya Anies Baswedan punya pemimpin, punya wakil perempuan itu sebagai sudah kemenangan di depan mata. Kenapa? Karena seorang perempuan inilah yang kemudian disukai begitu kan, tidak hanya emak-emak di situ begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen dari Ali Sarif begitu kan yang menulis ini begitu ya. Damai Hari Lubis ya. Mujahid 212 pendapat pribadi, Anies cocok duet dengan Hovifah ya. Orang yang Joko kok dipakai ini, partainya berat dan kasih ada satu bro, masih disimpan teguh-teguh, tapi yakin insya Allah lebih baik dan meningkat elektabilitasnya, begitu kan? Siapa mereka? Jadi walaupun justru orang-orang pemerintah hari ini diambil menjadi wakilnya Anies Baswedan, itu menjadi luar biasa begitu. Oposisi, koalisi oposisi, ya berbeda dengan oposisi yang kemudian jauh begitu kan. Seperti Pak Prabowo pengalamannya luar biasa, satu partai di situ, walaupun ada banyak partai yang kemudian mengusung Pak Prabowo begitu kan, tidak pernah menang ya. Kesalahan itu menurut saya pribadi jangan terulang kembali. Oposisi walaupun AHY kuat ya, karena memang AHY posisinya kuat ya, kalau sudah kuat jangan sampai lalu kemudian dijadikan itu begitu. Ya bukan saya tidak setuju begitu kan. Tetapi melihat dari oposisi dengan koalisi itu sangat menarik menurut saya begitu ya. Bahkan ini partainya berat untuk kasih ada satu bro, masih disimpan teguh-teguh ya. Emang Hovifah selama bisa apa ya? Dia harap cuma bisa mendulang suara. Setelah itu duduk manis buat pajangan. Republik ini sudah bertumpuk orang tidak berguna hanya jadi pajangan seperti ondel-ondel. Apa sih maksudnya? Jadi saya peran seorang perempuan itu sangat luar biasa begitu kan? Ya, karena pada hakikatnya wakilnya masih belum ada seorang sosok perempuan begitu kan. Kecuali Ibu Megawati menjadi wakil lalu kemudian menjadi capres di situ begitu ya. Menjadi capres sudah menjadi presiden pada waktu itu begitu ya. Hovifah kayaknya jadi sasaran ya didikan ya. Sekwilda Jatim sudah beberapa kali ya mondar-mandir ke KPK, kepleset dikit bisa nyeret Hovifah. Bikin ini ini masih ada efek kejutan namanya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Ini setuju, ini sangat tidak cocok. Aku pun pendapat kalau mau menang. Semoga enggak. Ini banyak sekali kritikan-kritikan para netizen begitu kan. Tetapi bagi kami analisisnya begini. Ketika non pemerintah atau pemerintah ya lalu kemudian bergabung kepada Anies Baswedan, itu menunjukkan sangat luar biasa begitu ya. Apalagi ditambah AHY kan yang sudah menjadi oposisi begitu kan ya. Ya mau tidak mau mendukung Anies Baswedan, mendongkrak di situ begitu. Alangkah baiknya ditambah dengan yang lain begitu kan. Jadi artinya stagnan kalau hanya mengusung AHY karena itu aja begitu kan. AHY sedangkan AHY sudah bergabung ke koalisi perubahan. Kalau ini ingin bangun di bersama-sama bangsa kita begitu ya. Kalau ditentukan si A, si B dan si C begitu berarti kan apa yang diharapkan begitu kan. Ya inilah yang diharapkan sebenarnya kemenangan luar biasa. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen ya dikutip dari Fusilat News ya. Anies cocok duet dengan Hovifah. Cocok sekali begitu ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Ini tulisannya sangat luar biasa ya. Anies Baswedan perlu pendekatan yang lebih intens kepada tokoh-tokoh Fatayat NU berkaitan dengan calon ya pendamping ya wanita sebagai cawapresnya. Memang perempuan pantas menjadi petinggi di negara demokrasi ini yang sistem ya rule-nya ya selama mazhab equality before the law atau sistem yang menolak konsep gender masih berlaku, maka tentunya proporsional jika perempuan eksis sebagai RI2. Maka Hovifah adalah sosok yang dapat menjadi pemecah batu terhadap
buntu terhadap suara besar konstituen pada Pilpres 2024. Para ulama NU dan para santrinya Jawa Timur dalam perkembangan dinamika geopolitik akan memunculkan efek koneksitas ya politis ya kepada kaum ulama di Jawa Tengah dan daerah lainnya di Pulau Jawa. Artinya, kalau yang disodorkan benar menjadi wakilnya Anies Baswedan, maka kemenangan di Jawa Timur itu ditambah dengan Partai Demokrat, kemenangan itu sudah di depan mata. Lantas bagaimana di Jawa Tengah? Di Jawa Tengah Khofifah itu sangat kuat sekali bersaing dengan istrinya, begitu istrinya Pak Ganjar begitu, karena sama-sama kalangan warga NU, maka akan berebutan menjadi 3 di situ. Ada pendukung Pak Prabowo, ada pendukung Pak Anies, ada pendukung Pak Ganjar dan sebagainya. Tentu ini kan menjadi muslimat NU dan sebagainya, bisa itu kesempatan akan didongkrak oleh Bu Khofifah itu sendiri. Itu sangat menarik sebenarnya begitu ya. Bahkan ini dikatakan seberang Jawa pun menurut data empirik ya berdasarkan histori sosiologi politik Indonesia sejak dekade keberadaan PNI pada pemilu di masa Orla dekade 1945 sampai dengan 1965 antara sosok Soekarno yang nyata fakta keterkaitan ya kehubungan kedekatan Soekarno kepada ulama NU berimbas kepada warga NU yang sami'na wa ta'na kepada tokoh ulama panutannya sehingga berkesinambungan menjadi cermin praktek politik sampai dekade saat ini. Bahkan ya dia mengatakan gejala kedekatan nampak dalam bentuk berbagai suara perolehan di antara dua kubu PDP sebagai cikal bakal dari PNI dan PKB. Bahkan walaupun jika mengacu pada politik sejarah berdirinya PKB lahir dari tokoh besar NU Gus Dur dengan menggunakan metode ortodok atau sistem tradisional yang berbasis kepada para ulama sehingga semestinya para ulama para NU layak menjadi suara PKB untuk seluruh di daerah di tanah air setidaknya mayoritas suara warga NU ya untuk PKB. Maka celah politis dari figur Khofifah ini menjadi manuver politik ya pecah batu yang cukup nice untuk diimplementasikan oleh sang tokoh ya pembaru menuju Pilpres di 2024 dengan signifikan perolehan suara sehingga terwujud harapan besar daripada cita-cita publik bangsa di Lintasara. Anies duduk di kursi RI 1 sementara ya semata demi bangsa dan negara Indonesia yang jauh lebih baik. Ini sangat menarik begitu kan ya tulisan-tulisan ini begitu. Jadi artinya begini, bisa saja masuk akal karena terhari ini begitu bagaimana seorang perempuan itu yang menjadi pemimpin yang kemudian ya menjadi wakil itu sebagai catatan luar biasa begitu. Mama akan menyukai itu begitu. Apalagi di kalangan warga NU itu sendiri begitu ya. Bisa saja ya Bu Khofifah bisa menover begitu ke sana sini warga NU dan sebagainya begitu ya. Akhirnya bisa pecah begitu kan. Kebanyakan mungkin ya yang warga NU ya yang perempuan pasti banyak yang mendukung Bu Khofifah begitu kan. Ditambah lagi nanti kalau misalnya Pak Ganjar wakilnya adalah Erik, maka kemungkinan besar rebutan luar biasa begitu ya. Tetapi bagi kami ya sah saja dalam demokrasi kita begitu. Banyak yang kemudian menjustis bahwa ketika Bu Khofifah ya Anies berganding dengan Khofifah itu sudah di depan mata kemenangannya. Katanya begitu. Lantas bagaimana dengan AHY? AHY kan sudah menjadi oposisi mereka begitu ya. Justru ditambah Bu Khofifah itu menjadi kekuatan terbesar. Karena apa? Karena di satu sisi ya kuatnya di masyarakat itu bagaimana mengambil alih di situ begitu ya. Apalagi di pemerintahan begitu ya. Jadi karena memang Partai Demokrat sudah oposisi di situ begitu, oposisi dengan oposisi akhirnya bisa saja itu kan kalah begitu kan ya. Bisa saja itu terjadi. Tetapi jangan terlalu percaya kepada survei begitu ya. Kalau surveinya ya AHY memang baik banget terus kemudian meningkat begitu ya. Jangan terlalu percaya itu. Bisa saja itu jebakan Batman begitu ya. Tetapi realitasnya yang saya amati sejak dulu begitu ya. Bahkan ya wakilnya dari Pak Jokowi sendiri, Pak Ma'ruf Amin tidak masuk dalam lembaga survei begitu kan. Tidak masuk mereka begitu ya. Pak Sandi juga tidak masuk pada waktu itu begitu. Kenapa dia terpilih menjadi wakil presiden? Nah, itulah yang kemudian menjadi peta penting begitu. Masyarakat jangan terprovokasi dan mengarah kepada wah karena elektabilitasnya tinggi disodorkan AHY di situ. Yang namanya oposisi Pak akan menjadi ada plus minusnya situ. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.